Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube, balik lagi dengan aku Iksania Urena Utami dengan NIM 3211911010. Di video kali ini aku ingin membahas sedikit tentang generasi Gen Z. Dan pada video kali ini aku membagi menjadi 8 pembahasan untuk literasi Gen Z. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah reaksi umum literasi, yang ketiga adalah agen penetrasi, yang keempat adalah reaksi literasi, yang kelima adalah penggunaan dalam industri, yang keenam adalah literasi benzen dan metil benzen, yang ketujuh adalah perbandingan proses batch dan kontinu, yang kedelapan adalah kinetika dan mekanisme reaksi. Pendahuluan, literasi adalah kelompok umum proses kimia yang bertujuan memasukkan gugus nitro ke dalam senyawa kimia. Istilah ini juga ditetapkan secara salah pada proses yang berbeda, yaitu pembentukan ester nitrat antara alkohol dan asam nitrat yang terjadi pada sintesis nitrogliserin. Perbedaan antara struktur yang dihasilkan antara senyawa nitro dan nitrat adalah bahwa atom nitrogen dalam senyawa nitro terikat langsung dengan atom non-oksigen, biasanya karbon atau atom nitrogen lainnya. Sementara ester nitrat atau disebut juga organonitrat, nitrogen berikatan langsung dengan suatu atom oksigen yang biasanya terikat ke atom karbon. Dan reaksi umum nitrasi dibagi menjadi 3, yaitu C-nitrasi, O-nitrasi, dan N-nitrasi. Pada C-nitrasi, di mana gugus nitro melekat pada atom karbon. Bisa dilihat dari alkana yang ditambah dengan senyawa nitro dan menghasilkan nitroparafin, yang dimana gugus nitro melekat pada atom karbon. Berarti N2 yang berada di sini beralih ke arah kiri dan menghasilkan RCH2NO2 ditambah H2O. Kenapa ditambah H2O? Karena atom H yang pada di sini atau atom nitrogen yang berada di sini terbuang atau tereliminasi ke arah kanan dan bersatu dengan atom HO menjadi H2O dan dihasilkan atom nitrit parafin. Yang kedua adalah O-nitrasi, biasa disebut juga dengan reaksi esterifikasi, di mana gugus nitro melekat pada atom oksigen terbentuk ikatan O dan N menghasilkan ester nitrat. Di sini bisa dilihat dari contohnya, bisa dilihat juga kalau di sini atom H yang berada di sebelah sini itu N yang ada di sini beralih seperti ke arah kanan juga yang terikat ke atom oksigen yang menghasilkan gliserin trinitrat. Selanjutnya N-nitrat, di mana gugus nitro melekat pada atom nitrogen terbentuk ikatan N dan menghasilkan senyawa nitramin. Contohnya yaitu senyawa guanidin ditambahkan senyawa nitro menghasilkan nitroguanidin, di mana tadi katanya atom nitro melekat pada atom nitrogen. Berarti atom nitro NO2 melekat pada atom N yang berada di sini. Sedangkan H ini tereliminasi ke dalam HO dan menghasilkan jadi H2O. Yang ketiga adalah agen penetrasi. Agen penetrasi utama yaitu campuran asam nitrat dan asam sulfat. Campuran asam nitrat dan asam sulfat disebut dengan campuran asam. Kalau biasanya dalam bahasa Inggris itu mixed acid. Campuran ini paling banyak digunakan dan campuran ini juga menghasilkan ion nitrium atau NO2+ yang merupakan zat aktif dalam reaksi nitrasi aromatik. Bisa lihat dalam reaksi ini, atom nitro ini
diberi agen penitrasi yaitu asam sulfat menjadi menjadi HO H2ONO2. Ya, betul kan? Nah, di sini kenapa HSO4-nya tidak dimasukkan ke dalam sini karena H2SO4 tidak terkonsumsi dalam reaksi atau diakhiri reaksi kembali lagi ke bentuk semula karena fungsi sebagai katalis sekaligus pengikat air. Selanjutnya, agen penetrasi atau yang tadi itu apa sih, asam nitrat dan asam sulfat, campuran lainnya juga, biasanya dikenal juga seperti campuran asam nitrit dengan asam asetat atau asam fosfat, atau asam asetat anhidrida atau kloroform. Terus agen nitrasi lainnya misalkan, eee, NO2, N2O4, dan N2O5. Reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu reaksi ion dan reaksi radikal bebas. Pada reaksi ion, aromatik, alkohol, glikol, dan amina umumnya dinitrasi dengan mencampurkan asam melalui reaksi ion atau reaksi elektrofilik. Terus yang kedua adalah reaksi radikal bebas. Propen dinitrasi secara komersial dalam jumlah yang besar dengan menggunakan asam nitrat pada fase gas dalam reaksi radikal bebas pada suhu 380 sampai 420 derajat Celcius. Terus penggunaan dalam industri, eh, nitrasi itu biasanya digunakan sebagai hasil antara misal pada industri zat warna, benzen menjadi nitrobenzen, menjadi anilin, dan menjadi zat warna. Bisa dilihat dari reaksinya, dari eugenol menjadi isoeugenol dan menjadi uanilin. Terus bisa sebagai bahan peledak. Contohnya gliserin trinitrat, tritrotoluen atau TNT, terus selulose nitrat. Terus bisa juga sebagai zat pelarut. Selanjutnya, nitrasi benzen dan metilbenzena. Nitrasi benzen terjadi ketika satu atau lebih atom hidrogen pada cincin benzen digantikan oleh gugus nitro atau NO2. Benzen direaksikan dengan campuran konsentrat asam nitrat dan konsentrat asam sulfat pada temperatur yang tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Campuran dipertahankan pada temperatur ini sekitar 30 menit. Lalu nitrobenzen yang berwarna kekuningan dan oily terbentuk. Terus pada temperatur yang lebih tinggi, kemungkinan besar akan mendapatkan lebih dari satu gugus nitro pada benzen. Sejumlah 1,2 dinitrobenzen bahkan sudah didapatkan pada suhu 50 derajat Celcius. Sejumlah nitrobenzen yang terbentuk dapat bereaksi dengan sisa pencampur asam. Gugus nitro ketiga juga mungkin didapat atau masuk pada posisi 5 dari cincin benzen. Namun hal ini sulit terjadi karena gugus nitro pada benzen membuatnya kurang reaktif. Jadi biasa dikatakan tritrobenzen, trinitrobenzen. Tidak terbentuk pada kondisi ini. Contoh reaksinya yaitu CH6H6 C6H6 ditambah asam nitrat menjadi C6H5NO2 dan H2O. Bisa juga menjadi ini benzen ditambah asam nitrat menjadi nitrit benzen atau ether benzen, benzen nitrobenzen, dan ditambah H2O. Selanjutnya seperti ini menghasilkan tritrobenzen. Benar, jadi ini 1, 2 dinitrobenzen. Nah, menghasilkan ini reaksinya. Selanjutnya
Nitrasi benzen dan metilbenzen. Dalam reaksi nitrasi metilbenzen bereaksi lebih cepat daripada benzen, sekitar 25 kali lebih cepat. Untuk menghindari substitusi lebih dari satu gugus nitro, diperlukan temperatur yang lebih rendah lagi, dalam hal ini 30 derajat Celcius daripada 50 derajat Celcius. Karena metilbenzen itu kan bereaksi lebih cepat daripada benzen, berarti kemungkinan titik didihnya juga yang digunakan akan lebih rendah. Kalau misalkan digunakan lebih tinggi, kemungkinan akan makin lebih cepat lagi. Terus reaksi sama dengan nitrasi benzen. Produk yang dihasilkan dari reaksi proses ini adalah 2 isomer utama, yaitu 2 nitrometilbenzen dan 4 nitrometilbenzen. Hanya sedikit 3 nitrometilbenzen terbentuk. Pemasukan gugus nitro mengutip prinsip 2,4 directing. Meskipun ada 5 hidrogen pada toluen yang biasa disubstitusi, 2 diantaranya berdekatan dengan gugus metal atau ortho. Serangan di salah satu dari posisi ini memberikan produk yang sama. Contohnya ini reaksinya. Terus hal yang serupa berlaku untuk posisi meta. Berarti hasil serupa adalah posisi meta ini. Jadi hasil reaksi yaitu 3 produk, yaitu orto, meta, dan para. Karena alasan ini, gugus metal disebut orto para directing group, mengarahkan elektrofil masuk untuk menyerang di posisi orto dan para relatif terhadap dirinya. Selanjutnya, perbandingan antara proses bunch dan proses kontinu. Yang pertama adalah kelebihan proses bunch terhadap kontinu pada proses nitrasi. Proses bunch lebih fleksibel. Tiap bunch terpisah dari sebelum dan sesudah jika tidak tergantung. Jadi misalnya kapasitas tidak harus persis pada proses bunch sebelum atau sesudahnya. Dalam proses kontinu, hal ini tidak mungkin. Proses bunch dapat dipakai misalnya untuk memulai senyawa baru atau pilot plant. Terus, penggunaan tenaga. Proses bunch memerlukan tenaga lebih besar daripada proses kontinu. Hal ini diperbaiki dengan kapasitas yang besar, misalnya produk nitroglycerin dan nitrotoluen. Terus kelebihan kontinu terhadap proses bunch. Harga peralatan lebih murah. Untuk kapasitas yang sama, peralatan proses kontinu lebih kecil daripada proses bunch. Karena ukurannya lebih kecil, maka dapat digunakan peralatan dan bahan yang lebih baik. Misalnya stainless steel, sedangkan untuk proses bunch hanya bagian lunak yang digunakan. Terus bahayanya lebih kecil sebab bahan lebih sedikit, tenaga lebih sedikit, sehingga kontrolnya lebih mudah. Penggunaan tenaga juga lebih sedikit. Ini kinetika dan mekanisme reaksi. Ini kinetika reaksi yaitu antara benzen ditambah dengan asam nitrat ditambahkan H2SO4. Di sini H2SO4 itu berperan sebagai katalis, dipanaskan 50-50 derajat Celcius menjadi nitrobenzen. Nitrobenzen ya. Ditambah H3O plus dan HSO4. Dan ini langkah step-step yang menghasilkan benzen nitrit ini. Nah, dari video kali ini, kesimpulannya yaitu berdasarkan video pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa nitrasi adalah kelompok umum proses kimia yang bertujuan memasukkan gugus nitro ke dalam senyawa kimia organik.
Nitrasi benzena terjadi ketika satu atau lebih atom hidrogen pada cincin benzen digantikan oleh gugus nitro atau NO2. Nitrasi metilbenzena bereaksi lebih cepat daripada benzen, sekitar 25 kali lebih cepat. Terus yang keempat, yaitu pada nitrasi benzen dibutuhkan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Jika suhu melebihi suhu yang sudah ditetapkan, akan menghasilkan lebih dari satu gugus nitro pada benzen. Sekian pemaparan atau pembelajaran atau juga pembahasan dari aku untuk kali ini, dan terima kasih yang telah menyaksikan sampai beres. Untuk kali ini aku mohon maaf karena mungkin banyak kesalahan dalam pembelajaran kali ini. Kita kan sama-sama belajar juga, jadi kalau ada kesalahan boleh dikoreksi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya.